Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa. Saya kembali menyapa Pak Hasoloan. Pak Hasoloan, tadi saya juga sudah berbincang dengan Pak Jamin Ginting. Berhenti pada kita atau publik berharap hakim, majelis hakim ini bisa bersikap benar-benar netral dan mengambil keputusan dengan adil. Pak Hasoloan, bisakah kita mendapatkan jaminan itu? Sudah pasti setiap hakim sudah disumpah menjalankan tugasnya secara independen, mandiri, dan profesional. Dan hakim-hakim yang ditunjuk ini adalah hakim-hakim yang sudah punya pengalaman banyak, dan rata-rata ini adalah hakim yang sudah pernah juga menjadi ketua pengadilan negeri di berbagai tempat. Karena itu hakim yang menyadili ini adalah hakim-hakim yang pasti sudah profesional dan independen. Ya Pak Hasoloan, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang perdana terhadap kasus Ahok ini? Baik, karena persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum, ya tentu kita tidak bisa menghalangi orang untuk datang ke ruang persidangan. Hanya saja kapasitas ruangan yang terbatas tadi yang sudah disampaikan oleh AMI, bahwa daya tampung hanya 80 orang lebih. Itu pun nanti kan harus juga menyediakan tempat bagi jaksa penuntut umum, penasihat hukum yang mendampingi terdakwa. Karena itu kami mohon supaya bisa memahami, mengerti kondisi ruang sidang dan juga letak daripada gedung pengadilan negeri Jakarta Utara ini ada di jalan yang sangat ramai dengan dekat dengan sentra-sentra ekonomi. Karena itu harapan kami supaya bisa nanti mengetahuinya mungkin melalui media-media yang lain. Baik Pak Hasoloan, saya akan minta masukannya dari Pak Argo. Pak Argo, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya sidang perdana kasus Ahok? Baik Mbak Ani, jadi yang pertama bahwa tadi telah disampaikan bahwa kalau itu adalah sidang terbuka untuk umum silakan saja untuk melihat, namun harus mentaati peraturan yang ada di pengadilan. Jadi mentaati peraturan, jangan sampai ada pelanggaran di situ. Dan kemudian yang kedua, ikuti aturan di jalan saat mau datang ke tempat gedung pengadilan, rambu-rambu lalu lintas, semuanya diikuti semua. Dan ikuti petugas di sana yang nantinya mengatur jalannya, pelaksanaan untuk mengatur kalau seandainya ada masyarakat yang ingin melihat di sana. Kemudian yang ketiga, diharapkan jangan membawa benda-benda atau senjata tajam di dalam melihat, namun percayakan saja bahwa pengadilan ini akan jalan dengan fair, dan kita sebagai kepolisian akan mengamankan semua mulai dari perangkat sidang, mulai dari masyarakat, biar semua terjamin keamanannya dan nyaman untuk melihat pelaksanaan sidang. Demikian Mbak Ani. Baik Pak Argo, terima kasih. Pak Jamin Ginting, bagaimana closing statement Anda? Ya, saya kira ini harus super hati-hati dan super ketat ya. Karena pertama masyarakat sudah menginginkan untuk melihat lagi suatu kasus yang panjang ya, berkaca dari kasus Jessica. Dan keinginan masyarakat itu ingin sekali untuk menyaksikan lagi. Dan ini attention ya sangat besar karena dari awal sudah ada ibarat movie ya, film itu sudah ada trailernya begitu. Jadi mereka pengen lihat yang film benerannya begitu. Nah, kita lihat kepada kasus Jessica, orang yang nggak punya bukan kubu ini, bukan kubu itu, dia memang hanya cuma pengen datang aja, itu juga datang. Nah, untuk mengantisipasi ini, saya kira polisi harus bekerja keras ya. Kalau perlu ya kita dibantulah sama TNI juga ya, TNI membackup, jangan hanya polisi, jangan sampai nanti kita kecolongan. Sudah ada kejadian baru kita menyadari, oh kenapa begini, mengapa begitu. Jadi lebih baik mengantisipasi dengan bantuan dari Polri dan TNI juga karena situasinya memang pengadilan itu pengadilan lama. Ya, bangunan lama dan juga saya kira tempatnya nggak kondusif.
Jadi sebaiknya harus super ketat terhadap permasalahan ini. Oke, cek, double cek, triple cek barangkali Pak harus ya tentang seperti itu. kesiapan dan juga keamanannya. Iya. Baik Pak Jamin Ginting, Iya, juga bersama. Pak Hasoloan dan Pak Argo, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.